warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Tri Anjani. Nah, di sini saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, dalam video yang saya buat kali ini, saya akan membahas tentang derivasional, infleksional, abreviasi, dan juga perubahan zero dalam kajian morfologi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang derivasional. Apa itu derivasional? Derivasional merupakan proses pembentukan kata yang menghasilkan kata baru dari suatu kata dasar, baik itu nomina, verba, adjektiva, dengan menambahkan afiks tertentu. Oleh karena itu, derivasional berfokus pada bagaimana laksen kompleks secara morfologis berhubungan melalui imbuhan ataupun non-imbuhan. Seperti itu. Nah, contoh dari derivasional yang pertama yaitu verba denominal yang berawalan me. Nah, contohnya me plus cangkul menjadi mencangkul. Nah, mencangkul ini dari kata dasar cangkul. Nah, berikutnya ada me plus rokok, jadi merokok dari kata dasar rokok. Nah, yang kedua yaitu ada verba denominal yang berawalan ber. Contohnya itu ber plus sepatu, jadi bersepatu dari kata dasar sepatu. Ber plus sepeda, bersepeda dari kata dasar sepeda. Nah, seperti itu ya contoh derivasional. Nah, materi yang kedua yang akan saya bahas yaitu tentang infleksional. Nah, infleksional dalam morfologi adalah proses pengubahan makna kata dengan menambahkan morfem di akhir kata untuk mengubah makna kata tersebut dalam sebuah kalimat. Nah, berikut ini merupakan ciri-cirinya. Yang pertama yaitu mengubah bentuk kata. Nah, yang kedua yaitu mempertahankan kata yang sama. Yang ketiga yaitu tidak menciptakan kata baru. Yang keempat yaitu membedakan bentuk-bentuk kata dalam kategori tata bahasa tertentu. Nah, itu merupakan pengertian dari infleksional. Nah, contohnya itu seperti saya ambil dari bahasa Inggris. Nah, seperti penambahan sufiks x, s untuk menunjukkan jamak. Contohnya cat menjadi cats. Nah, yang kedua yaitu ada kata dasar tulis. Contohnya saya menulis surat. Nah, kata dasar menulis di sini adalah bentuk aktif yang menunjukkan bahwa subjek saya sedang melakukan suatu kegiatan menulis. Nah, seperti itu. Jadi tadi saya mengambil contohnya itu, yang pertama itu dalam bentuk kata, yang kedua dalam bentuk kalimat. Mengerti ya? Nah, materi ketiga yang akan saya bawakan yaitu tentang abreviasi. Apa itu abreviasi? Abreviasi adalah proses penanggalan satu atau beberapa bagian leksem atau kombinasi leksem sehingga jadilah satu bentuk kata baru yang berstatus kata. Adapun fungsi dari abreviasi adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan kata-kata yang diucapkan atau dituliskan. Contohnya seperti singkatan maupun akronim. Nah, seperti itu ya. Nah, sebelum kita masuk kepada contoh abreviasi, kita harus perlu tahu perbedaan dari akronim maupun singkatan karena di sini saya mengambil contoh tersebut. Nah, menurut KBBI, singkatan adalah singkatan yang berupa huruf atau gabungan huruf. Sedangkan menurut Krida Laksana, akronim adalah kependekan yang berupa gabungan huruf, suku kata, bagian lain yang ditulis atau dilafalkan sebagai bentuk kata. Nah, yang pertama tadi kan akronim, yaitu kependekan. Contohnya seperti ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, yang kedua itu ada Sendratari, Seni Drama dan Tari. Nah, berikutnya itu yaitu singkatan, yaitu pemendekan. Contohnya YTH yang terhormat, yang kedua itu DLL dan lain-lain. Seperti itu. Materi yang keempat yang akan saya bawakan yaitu perubahan zero atau bisa disebut sebagai derivasi zero. Proses pembentukan kata yang memudahkan leksem tunggal menjadi sebuah kata tunggal tanpa penambahan ataupun pengurangan dari bentuk sebelumnya. Nah, adapun fungsinya ialah memudahkan penutur bahasa atau pembelajar bahasa dalam memahami dan menggunakan kata-kata dalam berbagai konteks tanpa harus menghafalkan bentuk kata yang berbeda-beda. Nah, contoh dari derivasi zero, misalnya leksem baca menjadi kata baca. Kan tidak ada pengurangan ataupun penambahan kan? Kata baca di atas juga dalam sebuah kalimat dapat kita tuliskan sebagai saya suka baca.
menjadi kata baca yang berfungsi sebagai nomina yang menunjukkan sebuah aktivitas. Namun, bisa juga kata baca menjadi verba seperti dia sedang baca buku, seperti itu. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang morfologi, yaitu derivasional, infleksional, abreviasi, dan perubahan zero. Nah, semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Nah, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.